Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dwi Rahayu dengan NIM J1A11849 kelas R002. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi biologis komponen pangan, di mana tugasnya ialah mereview jurnal mengenai pengujian bioavailabilitas lipid. Judul jurnal yang saya ambil yaitu Perbaikan Fraksi Lipid Serum Tikus Putih Hiperkolesterolemi setelah pemberian jus dari berbagai olahan tomat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran likopen sebagai hipopelepidemik sehingga lebih lanjut dapat digunakan sebagai alternatif pencegahan aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Kadar lipid yang tinggi atau biasa disebut dengan hiperlipidemia ini merupakan suatu keadaan adanya penumpukan berlebihan beberapa komponen lipid di dalam darah. Nah, hiperlipidemia ini biasanya ditandai dengan peningkatan dan penurunan fraksi lipid dalam plasma, terutama kenaikan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, trigliserida, dan penurunan kadar HDL kolesterol. Nah, tanpa kita sadari, pola makan itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kadar lipid di dalam tubuh kita, sehingga perlu diupayakan konsumsi makanan bergizi yang dapat menghambat atau mencegah terjadinya hiperlipidemia. Nah, salah satu contoh makanan bergizi itu adalah tomat, karena pada dasarnya tomat itu merupakan makanan yang mampu memenuhi gizi dalam tubuh manusia. Nah, karena dalam tomat ini terdapat likopen yang merupakan senyawa yang dapat bermanfaat untuk menurunkan hiperlipidemia. Nah, sebenarnya apa sih itu likopen? Nah, likopen ini merupakan suatu karotenoid, yaitu pigmen berwarna merah yang banyak ditemukan pada buah-buahan berwarna kuning sampai juga buah-buahan yang berwarna merah, ya seperti salah satu contohnya tadi seperti tomat. Nah, pada dasarnya tomat yang dihancurkan atau dimasak itu merupakan sumber likopen yang lebih baik dibandingkan dengan tomat yang utuh. Karena bahwa tomat yang dimasak atau dihancurkan itu lebih banyak mengeluarkan likopen. Sebenarnya gimana sih caranya likopen ataupun proses likopen itu di dalam tubuh manusia? Jadi likopen itu diabsorpsi di dalam lumen usus halus, kemudian bergabung dengan asam lemak, monogliserida, dan asam empedu yang membentuk misel. Karena produksi empedu ini dirangsang oleh diet lemak, maka absorpsi likopen juga dipengaruhi oleh diet yang mengandung lemak juga. Nah, ada permasalahan nih yang dikaji di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana perbaikan fraksi lipid yang terjadi pada tikus putih, hiperkolesterolemi yang diberi jus tomat segar, jus tomat rebus, dan jus tomat goreng. Penelitian eksperimental ini menggunakan 24 ekor tikus jantan berumur 12 minggu dengan berat badan 180 hingga 200 gram dibuat hiperkolesteremi dengan pemberian makan tinggi lemak selama 90 hari. Nah, pada hari ke-91 ini diambil darahnya pada plexus orbitas menggunakan mikrohematokrit, kemudian diukur kadar kolesterol totalnya, LDL kolesterolnya, HDL kolesterol, dan trigliserida plasma darah. Selanjutnya, semua tikus hiperkolesterolemia ini dibagi secara acak menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompoknya itu terdiri dari 6 ekor dan dilakukan 4 perlakuan yang berbeda. Selama 14 hari, tikus diberi jus tomat dan makanan PLCV 511 dan diberi minuman secara ad libitum. Nah, pada hari ke-15 ini, tikus diukur berat badannya dan diukur kadar kolesterol totalnya, LDL kolesterolnya, HDL kolesterolnya, dan trigliserida plasma darahnya. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kelompok tikus ini nampak memperlihatkan variasi rata-rata kadar kolesterol total, LDL kolesterol, HDL kolesterol, dan trigliserida. Hasil analisis varian suatu jalan itu menunjukkan bahwa pemberian jus tomat itu berpengaruh signifikan menurunkan kadar kolesterol total, menurunkan kadar LDL kolesterol, meningkatkan kadar HDL kolesterol, dan juga menurunkan kadar trigliseridanya.
Pada penelitian ini juga menggunakan uji Duncan, di mana uji Duncan ini menunjukkan bahwa penurunan kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida, serta peningkatan HDL kolesterol, plasma darah paling tinggi itu terjadi pada kelompok tikus yang diberi jus tomat yang digoreng. Diikuti kelompok tikus yang diberi jus tomat segar, yang diberi jus tomat yang direbus, dan yang tidak diberi jus dari tomat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar kolesterol total, kadar LDL kolesterol, kadar trigliserida plasma darah tertinggi itu terdapat pada kelompok kontrol hiperkolesterolemik yang dimana didapat oleh kelompok 1, sedangkan kadar kolesterol total atau kadar LDL kolesterol, kadar trigliserida plasma darah terendah yang didapat pada kelompok 4 yang diberi jus dari tomat yang digoreng dan sebaliknya. Pada keadaan normal, sebagian kolesterol akan disimpan dalam bentuk kolesterol ester, sebagian lagi digunakan untuk membentuk garam empedu dan hormon steroid, serta sebagian lagi tetap berada di dalam darah. Kadar normal kolesterol total serum darah tikus antara sekitar 10-54 mg per persen. Pada penelitian ini juga dapat kita lihat bahwa pada kelompok tikus yang diberi jus tomat, kadar kolesterol totalnya, kadar LDL kolesterolnya, dan kadar trigliserida plasma darahnya lebih rendah bila dibandingkan dengan kelompok hiperkolesterolemik. Hal ini dikarenakan jus tomat itu mengandung likopen. Pada dasarnya, likopen yang terkandung dalam tomat akan mudah diabsorpsi bila dipanaskan dan dikonsumsi bersama dengan lemak. Nah, tikus kelompok 3 ini yang diberi jus tomat rebus mempunyai kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida paling tinggi bila dibandingkan dengan kelompok 2 dan 4. Ternyata, tingginya kadar kolesterol total, LDL kolesterol, dan trigliserida diduga akibat rendahnya kadar likopen dalam jus tomat rebus. Nah, dengan direbus tadi, tomat tuh banyak mengandung air sehingga berat tomat lebih didominasi oleh air. Tetapi jika kita menggunakan teknik perebusan yang baik, akan dapat menghasilkan tomat yang memiliki vitamin C yang baik, dan vitamin C ini terkandung di dalamnya tidak rusak dengan memasukkan ke dalam air. Mendidih selama sekitar 1-2 menit. Karena cara ini justru akan meningkatkan kadar likopen. Penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok tikus yang diberi jus tomat goreng atau kelompok 4 itu paling efektif menurunkan kolesterol total, kadar LDL kolesterol, kadar trigliserida plasma darah, dan menaikkan kadar HDL kolesterol. Sebenarnya tomat yang dipanaskan atau dihancurkan itu mengeluarkan likopen lebih banyak, dan bila mengkonsumsinya bersama dengan lemak akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Semakin banyak likopen dapat diserap oleh tubuh, semakin besar pula peran likopen mempengaruhi kadar fraksi lipid, terutama dalam penurunan kadar trigliserida, kadar kolesterol total, dan kadar LDL kolesterol. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa pemberian jus tomat dapat memperbaiki fraksi lipid plasma darah tikus putih. Hiperkolesterolemi khususnya menurunkan kadar kolesterol total, nah LDL kolesterol dan trigliserida, serta meningkatkan kadar HDL kolesterol. Bukan hanya itu, jus tomat yang dibuat dari tomat yang digoreng paling baik karena dapat memperbaiki fraksi lipid plasma darah tikus putih, dan juga hiperkolesterolemi dibandingkan tomat segar dan tomat yang direbus.